kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nih contohnya. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana ya, rumah makan Padang di sini. Nah, di sini dia menggunakan strategi objektif ya. Jadi untuk alat bantunya ada. Jadi saya pengen profitnya meningkat deh. Berarti kalau pengen profit meningkat, diukurnya dari apa? Ya dari jumlah profit, bisa dari pertumbuhan profit, jumlah profit. Rumah makan Padang ini memilih jumlah profit aja gitu ya. Boleh aja gitu seperti itu ya. Dan semuanya di sini. Ya, semuanya di sini. Jadi nanti bisa dibaca lagi di sini isinya gitu ya gitu. Nah, ini sekali lagi ini hanya alat bantu gitu ya. Nanti yang diukur itu ininya karena kan nanti kita perusahaan harus mencapai angka-angka ini semuanya. Ya, harus mencapai angka ini semuanya. Gitu, nah seperti itu. Ya, seperti itu contohnya gitu. Nah, nih ya. Bisa sih tidak menggunakan, kalau tadi kan saya katakan yang penting ukurannya, betul gitu ya. Menentukan ukuran bisa nggak harus pakai SO, nggak harus pakai perspektifnya 4. Ini bisa nggak? Bisa gitu ya, seperti ini. Nih, seperti ini nggak tidak menggunakan itu ya. Jadi cuman saya pengen punya perusahaannya pengen menjadi perusahaan produsen minuman kesehatan terkemuka. Nah, terus dia strateginya pengembangan produk gitu ya. Tindakannya dia untuk melakukan pengembangan produk, dia survei. Nah, kalau gitu udah dia diukur nih lewat pakai output ya. Bisa pakai output, bisa pakai waktu, bisa ini. Betul bahwa si ukuran ini itu untuk mengendalikan gitu, untuk memastikan supaya rencana tindakan apa ini? Supaya si surveinya ini dilakukan ya, maka betul ya. Tapi dia tidak menggunakan perspektif yang tadi. Bisa nggak? Bisa ya, bisa. Nah, tapi coba bayangkan dengan yang kayak begini, gitu ya, kayak begini. Nah, kalau ini dilakukan gitu, perusahaan akan mengerti gitu ya, ketika misalnya ya, nih jumlah pesanan yang melewati batas maksimal 100 gitu ya, ternyata nggak sampai 100, lebih dari 100 gitu ya, ntar meningkatkan. Oke. Nah, batas maksimalnya misalnya 10 menit. Dikasih yang lewat dari 10 menit adalah 100 makanan. Ternyata di hari itu gitu ya, sudah lebih dari 100, jadi 102. Nah, itu pas di sini kan udah ketahuan gitu ya, oh, hati-hati nih kalau kita nanti konsumen bisa komplain kita nggak untung, profitnya pendapatannya nggak tercapai. Kalau dibandingkan dengan yang ini gitu ya, ini kan nggak ada hubungan sebab akibatnya. Jadi ketika nggak tercapai surveinya, misalnya waktunya 1 bulan, oke, surveinya 1 bulan, 1 bulan belum beres surveinya, ya mungkin tidak terasa dampaknya apa-apa gitu ya, karena tidak ada hubungan sebab akibat yang disusun sebelumnya. Beda dengan hal ini. Gitu, nah seperti itu. Nah, ini ukurannya di situ. Nah, ukuran ini yang berbicara. Ukuran ini yang fungsinya adalah untuk mengendalikan supaya rumah makan Padang X-nya ini jalannya betul, jalannya on the track. Gitu ya. Gitu. Nah, sehingga ukuran kinerja itulah yang menjadi pengendalian bagi manajemen. Artinya, menetapkan ukuran kinerja berarti menyusun sistem pengendaliannya. Karena ukuran itu pengendalian. Ketika bikin ukuran, ya berarti sama dengan menyusun sistem pengendalian di sana. Itu ya, di sini. Bisa tanpa balance scorecard, seperti yang tadi. Bisa pakai dengan balance scorecard yang tadi. Pakai 4 perspektif. Bisa tanpa 4 perspektif, berarti tanpa balance scorecard. Bisa menggunakan ini. Ya, materi kita yang hari ini adalah menggunakan si balance scorecard itu. Ya, menggunakan seperti itu. Nih, ya. Nih, kalau di sini, gitu ya. Nah, bisa mencapai mungkin bisa, tapi dia terus berpikir waktunya anggarannya lebih gitu ya, ini kan harusnya kurang dari, ternyata lebih ya. Terus kalau lebih gimana, waktunya ini udah sebulan surveinya belum beres, tapi kok nggak kerasa apa-apa ya gitu. Nah seperti itu ya, jadi bukan nggak ada gunanya ya, tapi nggak tepat gitu loh alatnya, gitu. Alatnya kurang tepat. Nah dia akan terus berpikir terus. Beda dengan kalau menggunakan si 4 perspektif yang tadi. Nah seperti itu ya, menggunakan 4 perspektif yang tadi. Nah ini saya kasih gambar yang lebih jelas ya. Nah nanti saya kasih gambar yang jelas. Nah kemudian, ini untungnya. Jadi kalau kalau menggunakan BSC gitu, memotivasi karyawannya supaya kerjanya benar. Kenapa? Karena nanti semua karyawannya itu akan sadar bahwa saya bekerja begini, misalnya di bagian dapur gitu ya, ketika dia bekerja benar gitu ya, itu dia akan tahu bahwa kalau saya bekerja benar, konsumen itu puas. Kalau konsumen puas,
perusahaan bisa untung, perusahaan bisa penjualannya bagus gitu. Nah, itu hubungan sebab akibat itu terus. Dan BSC itu bisa diterapkan di organisasinya, banyak tipenya, banyak sekali. Bisa diterapkan di mana aja. Mau organisasi mau produknya jasa, mau produknya barang, itu bisa semua. Itu memang memiliki ya biaya ya, perlu diajarin lagi, perlu di training, perlu dikasih pemahaman, ya itu semua namanya sistem, pasti ada investasi di depannya. Gitu, nah seperti itu. Ya. Nih, yang tadi saya bilang ya, ini rumah makan Padangnya pengen gini ya, ada target-targetnya sini. Artinya semua orang yang bekerja di dalam rumah makan Padang X, dia akan dia harus mencapai semua ini secara bersama-sama supaya tujuan profit ininya tercapai semua. Gitu ya. Misalnya jumlah pesanan yang salah, gitu ya. Di sini ada yang kurang teliti. Ya mau nggak mau, dia harus menurunkan egonya, menurunkan kemalasannya untuk belajar supaya lebih teliti. Itu nah di situ. Ya. Ada yang jorok misalnya nih, tingkat kebersihan restoran 100%. Ada orangnya jorok di sini. Ya mau nggak mau dia harus rajin ngebersihin meskipun dia males ngebersihin. Ya mau kerja di sini apa enggak? Gitu nah seperti itu. Kalau mau ya ikutin aturan ini. Nah jadi ini secara tidak sadar memaksa orang supaya jalannya searah. Gitu ya. Supaya masing-masing pikiran-pikirannya tiap orang ini, itu kan ego ya. Pikiran itu mereka mau untuk menurunkan. Gitu nah seperti itu. Karena kita punya ukuran di sini. Gitu nah seperti itu. Ya. Terlebih lagi ya. Nih, ini sama yang tadi rumah makan Padang tadi ya, cuman saya pisah-pisahin seperti ini. Ya, pisah-pisahin seperti ini ya. Kalau tadi kita gambar sama nih ya, tuh gini, ini saya pisah-pisahin aja. Nah, karena saya mau kasih tanda panah yang tadi. Tadi kita belajar kan cuman financial, panahnya dari konsumen panah dari ini panah dari sini, gitu kan ya, dari learning and growth. Nah, sebetulnya yang panah-panah ini, yang panah-panah yang biru ini panah ini, sebetulnya sumber panahnya ya dari sini, yang kuning. Jadi kita tidak lagi melihat hasil, tapi kita melihat proses di sini. Ya, melihat proses di sini. Nah, artinya di sini perusahaan bisa lihat. Ini yang disebut dengan peta strategi. Kenapa dibilang peta? Peta itu kan arah ya, petunjuk ya. Kalau misalnya kita nggak pakai peta, gitu, kita bisa tahu kita salah langkah, kita itu masih di tengah-tengah jalan, kita bisa tahu. Nah, kita pakai peta ini, gitu ya, misalnya, ya, ketika nilai rata-rata penilaian pegawai 8 rata-rata, ternyata di situ rata-ratanya nggak 8, rata-ratanya 7. Nah, itu perusahaan udah siap-siap nih. Waduh, karyawan saya nilainya 7 nih, siap-siap nih. Jangan-jangan dia nggak ngebersihin restoran, jangan-jangan dia salah lagi, ingat-ingat ini. Jangan-jangan dia lama produksi jalannya segala macam, sehingga dia, nah mungkin ini nggak kecapai nih, angka nggak kecapai, hanya karena dia 7 di sini. Nah ini nggak kecapai, angka di sini nggak kecapai, jangan harap angka ini tercapai. Gitu ya. Konsumen lama yang ditargetkan bertahan 100, ternyata yang bertahan karena ini nggak kecapai, bertahan cuma 80. Konsumen baru targetnya 20, karena ininya nggak bener, gitu ya, karena pesanannya salah melulu. Jangan konsumen barunya 0, malah nggak ada konsumen baru. Jadi konsumen lama yang nggak kapok-kapok, gitu ya. Konsumen barunya datang, terus pergi, datang, pergi, jadi kapok. Gitu. Nah, ininya nggak kecapai, gitu ya. Jangan harap ininya tercapai, angka untungnya, profitnya berapa. Orang konsumennya nggak ada yang beli. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan peta strategi. Kenapa dibilang peta? Ya itu tadi, karena ada arahnya. Ya, ada arahnya. Kalau nggak pakai balance scorecard, ya nggak pakai balance scorecard. Nah, mana ya tadi ya? Bisa pakai, nah ini nggak pakai balance scorecard, gitu ya. Ini kayak gini. Nggak ada petanya, nggak ada arahnya. Dia akan terus-terus berpikir duluan ayam, duluan telur, duluan ayam, duluan telur. Gitu, nah seperti itu. Ya, karena tidak ada patokannya. Kalau pakai BSC, ada patokannya dikunci sama si 4 perspektif ini. Dan diperjelas dengan arah hubungan sebab akibat yang disebut dengan peta. Istilahnya nanti namanya peta strategi di situ. Ya, gitu. Nah, nanti ke depannya sehingga perusahaan itu bisa menentukan rencana tindakan. Jadi, tadi kan ya SO, KPI gitu ya. Nih, ini KPI ini ya. Ada targetnya. Ini targetnya. Dia bisa menetapkan rencana-rencana di sini nih. Tapi rencana. Misalnya nih, jumlah pesanan melewati batas maksimal 100. Ya, misalnya ini di sini. Targetnya 100. Dia bisa bikin rencana. Biar nggak sampai 100 gimana? Gitu, nah seperti itu. Karena nantinya yang dibutuhkan sama perusahaan itu sebetulnya action plan-nya. Sehingga karena action plan-nya ada, ininya bisa tercapai. Nah, action plan-nya itu disusun, bukan mikir-mikir kayak begini lagi, mikir-mikir nggak jelas begini, mikir-mikirnya mana ya tadi gambar orang. Nah, ini mikir-mikir itu nggak mikir-mikir kayak begini lagi. Karena pikirannya sudah dikunci dengan 4 perspektif tadi.
dah mikirnya cuma di perspektif 4 ini aja gitu, mikirin action plan-nya. Nilai karyawan rata-rata tadi 8 kan, ya biar nggak 8, biar lebih dari 8 atau paling nggak jangan sampai lebih 8. Gimana action plan-nya? Setiap malam misalnya setelah tadi kan rumah makan Padang ya, setelah karyanya tutup, di briefing setengah jam dikasih tahu hari ini salahnya apa, besok jangan dibilangin. Itu action plan di sini supaya targetnya tercapai. Kalau nggak ada di sini action plan-nya bisa kacau, bisa nggak ada nggak ada patokannya. Nah, ketika ada action plan, kita wajar kalau kita menentukan budget di sini. Karena action plan-nya mungkin membutuhkan biaya. Gitu, nah seperti itu. Ya, dan seterusnya. Kadang-kadang ada action plan yang mendatangkan revenue gitu ya, tapi ini sampai budget aja cukup pemahamannya. Nah, ini kegunaannya, jadi semakin jelas ya kegunaannya tadi bisa memotivasi karyawan, ya, cuman memang ada biaya dalam penerapan. Ya, sampai sini dulu materi balance scorecard. Ya.